Justru yang sorry saya lanjut. Justru yang akan menjadi masalah adalah ketika perusahaan itu tidak melaporkan pajaknya. Jadi misalnya pendapatannya di bawah 2 miliar. Setahu saya 2 miliar ya batas pendapatan tidak kena pajak. Nah, kemudian justru ketika dia apa namanya tidak melaporkan pajaknya, terus nanti pemerintah mendeteksi bahwa wah kayaknya ini bisnisnya berjalan tapi kok dia tidak lapor pajak ya, kalau ketahuan terus dimintaki akan dikasih surat pajak. Nah itu eh, nah itu akan menjadi masalah yang lebih besar begitu karena nanti harus bayar denda dan lain sebagainya, jadi lebih parah. Nah jadi makanya perusahaan harus secara rutin membuat laporan keuangannya, membuat laporan income statementnya, terus tiap tahun itu dilapor bagi pajak tahunan begitu, pajak penghasilan minimal. Nah apalagi misalnya usaha-usaha tertentu itu kan ada pajak pertambahan nilai, misalnya usaha retail, warung, itu biasanya ada PPN-nya yang harus dibayarkan begitu. Jadi lebih parah kalau kita tidak ini. Coba saya cek, tunggu sebentar. Kalau semua usaha yang berjalan itu sebenarnya harus punya izin usaha kan. Nah, untuk membuat izin usaha itu syaratnya harus punya NPWP, nomor pokok wajib pajak begitu. Usaha besar atau kecil siapapun orangnya, dia sebenarnya harus punya NPWP. Nah, tapi eh, ya itu tadi, kalau misalnya penghasilan di bawah UMR, nah itu harus lapor pajak. Jadi misalnya kalaupun kalian nanti kerja ya, terus misalnya ini oh, waktu kok baru lulus, jadi masih baru, masih penghasilannya sebenarnya masih di bawah UMR, atau sekarang mungkin kalian kerja sambilan, penghasilan di bawah UMR, itu tetap harus lapor SPT tahunan. Jadi harus lapor pajak tahunan. Tapi kalau misalnya dilihat oh penghasilanmu di bawah UMR, maka nanti itu kok masuk dalam PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Nah, begitu juga dengan usaha. Jadi, saya lupa 2 miliar per tahun atau berapa per tahun itu tidak kena pajak begitu. Ah, maaf, saya lupa. Yang jelas, kalau misalnya usaha mikro, seingat saya itu tidak kena pajak, Ji. Usaha mikro, sama usaha kecil juga kayaknya tidak kena. Tapi eh, bisa dicek nanti. Yang jelas ada namanya PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Jadi penghasilan-penghasilan tertentu itu tidak perlu bayar pajak, tetapi tetap harus melapor penghasilannya begitu ke negara. Kemudian, nah itu memang wajib seperti itu ya karena kita ya apa namanya di negara hukum dan peraturannya seperti itu. Malah kalau di Amerika, setahu saya kalau kita biasa nonton film toh, itu kalau kita lapor, aduh maaf, kalau kita nonton film di Amerika itu orang bisa dapat reimbursement pajak, jadi dia dikembalikan uangnya kalau dia kelebihan bayar pajak. Nah, tapi soal pajak itu bicara lain lagi. Yang jelas itu gunanya income statement dalam perusahaan. Satu, buat tahu kondisi perusahaan. Kedua juga ya, karena kita harus lapor pajak begitu. Jadi biasanya banyak juga kan orang yang usaha-usaha kecil, pokoknya saya dapat untung itu penghasilanku begitu. Nah, tapi sebenarnya dia tetap dipaksa, kesannya seperti dipaksa harus bikin income statement karena dia harus lapor pajaknya begitu. Jadi mau nggak mau pasti bikin ini. Aduh maaf, saya lagi ini. Oke, income statement. Dalam income statement itu kita akan tahu ini adalah informasi-informasi yang akan kita dapatkan. Yang pertama adalah net sales atau penjualan bersih, kemudian COGS, cost of goods sold. Jadi kalian sudah belajar belum tentang cost of goods sold atau COGS? Jadi cost of goods sold itu adalah uh, rincian berapa penghasilan yang kalian dapat untuk bukan rincian modal untuk satu produk begitu. Saya kasih contoh. Jadi COGS atau harga pokok penjualan. Saya tadi mau kasih lihat contoh dari perusahaanku, terus saya pikir itu rahasia perusahaan. Nanti kapan-kapan kalau misalnya kita ketemu lagi mudah-mudahan. Tapi mungkin tidak beda semester ini. Aduh. Dan nanti kalian akan belajar lah. Pokoknya dalam income statement ada namanya COGS. Nah, kalian pasti akan belajar nanti itu hitungnya. Kemudian ada namanya gross profit. Kemudian penghasilan kotor, penghasilan sebelum ini. Kemudian operating expense. Nah, ini salah ketik operating expense atau apa namanya pengeluaran operasional. Kemudian earnings before taxes, jadi pendapatan sebelum pajak. Kemudian net income, pendapatan setelah pajak. Jadi dalam income statement itu biasanya akan ada unsur-unsur ini. Kita akan mengetahui informasi tentang hal-hal ini.
Nah, ini misalnya contoh di sebuah perusahaan, dia punya income statement, jadi kita bisa lihat pendapatan net sales-nya berapa, COGS-nya berapa, maka pendapatan kotornya adalah sekian. Dia punya pengeluaran untuk penjualan, kemudian pengeluaran administratif dan lain-lain, sehingga menghasilkan dia punya total operating expense atau total dia punya pengeluaran operasional sekian. Nah, sehingga earnings before interest and taxes atau EBIT, yaitu penghasilan sebelum bunga dan pajak. Jadi bunga mungkin yang harus dia bayar, bunga kredit yang harus dia bayar, sekian, maka net income-nya adalah sekian. Dari net sales 20 juta. Jadi memang bisa saja penghasilan itu yang waktu itu saya bahas toh, bisa saja memang penghasilan, saya pernah sebut kayaknya di kelas, jadi biasa saja penghasilannya 2 miliar per tahun, tapi sebenarnya pemasukannya per tahun itu bersihnya tuh cuma 70 jutaan misalnya, ya bisa saja seperti itu, atau cuma 100-200 juta, ya memang seperti itu, apalagi kalau misalnya dia harus bayar operasional dan lain-lain. Tidak semua jenis usaha itu margin profitnya tinggi, jadi kayak saya bilang, misalnya usahaku margin profitnya itu ditentukan oleh pemerintah, minimal 10%, maksimal 30%, tidak boleh taruh harga lebih dari 30% margin profit, itu sudah ketentuannya. Kalau melanggar bisa dicabut izin usahanya. Itu ngomong-ngomong soal pencabutan izin usaha, banyak loh kasus-kasus ini sekarang yang izin usahanya dicabut karena ya tidak memenuhi eh, apa namanya peraturan pemerintah, tidak mematuhi peraturan pemerintah. Misalnya Alaska, pasti kalian sudah dapat toh, Alaska, Agung. Nah, sekarang kan lagi PSBB. Jadi yang boleh usaha yang boleh berjalan itu cuma usaha-usaha esensial seperti distribusi makanan sama kesehatan. Nah, tapi Alaska sama Agung ternyata masih buka, jadi dia dicabut izin usahanya selama PSBB begitu. Jadi dipaksa untuk tutup. Ya karena kan pemerintah sudah membuat aturan gitu. Kalau mereka dikasih uh, pengecualian kan tidak adil gitu. Nah, seperti itu. Nah, business accounting equation, uh, rumus ini ya, rumus sederhananya adalah aset sama dengan assets is liability minus owner's equity. Equity, wah kenapa ini saya terus typo-typo banyak, maaf ya. Jadi aset adalah liability, kewajiban dikurangi dengan owner's equity, ekuitas pemilik. Nah, item-item dalam balance sheet, dalam neraca keseimbangan, yang pertama adalah aset. Aset itu adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan. Gedung, mesin, pokoknya itu semua adalah termasuk aset. Kemudian liabilities adalah kewajiban. Kewajiban perusahaan itu maksud apa ya? Utang-utangnya perusahaan. Dia punya apa namanya kredit kredit yang harus dia bayar. Misalnya dia beli bahan baku, belinya itu bayarnya enggak cash, enggak tunai, tapi dibayar setelah 1 bulan misalnya. Nah, itu utang perusahaannya, jadi bisa juga utang ke bank kalau ada ini apa namanya ada pinjaman dan lain-lain. Kemudian ada owner's equity. Owner's equity itu adalah nilai par dari semua saham yang biasa diterbitkan, tambahan modal disetor dan laba ditahan. Seperti itu. Owner's equity itu termasuk common stock, sahamnya, kemudian additional paid-in capital, kemudian retained earnings. Itu termasuk dalam owner's equity. Nah, dalam pelaporan finansial ada peran di situ dari auditor, role of auditors, and role of board of directors. Jadi peran dari auditor adalah menyatakan, jadi dia harus mengaudit laporan keuangan ya, namanya, saya suka bilang ya, hati manusia itu sedalam samudra, bisa saja kita tidak tahu apa yang orang pikirkan. Nah, manusia itu kadang-kadang kan, ya ada pikiran-pikiran jahatnya, mau jekong-jekong. Kalian saja pasti suka jekong-jekong. Kadang-kadang tuh kalau misalnya melihat sesuatu kewajibannya kalian, kuliahnya, tugasnya, ya pasti ada pikiran, pasti minimal terlintas lah, sebenarnya ada jalan pintas lah, ada cara yang lebih gampang untuk menyelesaikan ini tanpa saya harus susah-susah begitu. Ya manusia kan kayak begitu. Makanya dalam perusahaan, untuk mengantisipasi hal itu ya kita tetap harus mengaudit, mengecek ulang. Karena kita nggak tahu, siapa tuh ada yang tidak jujur, atau siapa tuh ada yang, kalaupun tidak jujur, mungkin bukan tidak jujur, tapi mungkin tidak teliti, misalnya dia tidak membuat ininya laporan keuangannya dengan baik, atau mungkin ada yang nilep-nilep, atau mungkin ada yang mengambil barang perusahaan tanpa sepengetahuan atau izin dari perusahaan. Nah, itu semua kan harus diaudit, jadi diperiksa. Jadi peran auditor di sini adalah menyatakan bahwa laporan keuangan itu akurat,
Jadi memang dia harus periksa buktinya dan menyatakan bahwa ya laporan keuangan itu memang akurat, kemudian sesuai dengan pedoman pelaporan yang diterima secara umum. Jadi ada eh, ya ada pelaporan keuangan yang sudah baku, yang sudah diterima secara umum, yang sudah menjadi peraturannya. Nah, itu ini. Jadi pelaporan keuangan itu harus sesuai dengan PSAK, peraturan standar apa tadi PSAK? Dengan PSAK atau pernyataan standar akuntansi keuangan. Jadi apa yang perusahaan catat harus sesuai dengan standarnya. Jadi kalian yang anak akuntansi kalian akan belajar itu. Kapan kita punya laporan keuangan itu tidak sesuai PSAK, maka berhak ditolak oleh komisaris misalnya, atau berhak ditolak oleh apa namanya investor gitu. Nah, jadi seperti itu kayak kasusnya Garuda, ketika dia audit laporan keuangannya, terus dia merasa wah ini tidak sesuai PSAK, ini ada hal yang ganjil, ada hal yang mengganjal. Nah, itu bisa tidak diterima laporan itu, jadi kelihatannya mencurigakan begitu. Nah, tapi kalau kita kembali lagi, kalau bisa itu kan untuk perusahaan yang besar yang memang harus lapor keuangannya secara transparan, dilihat oleh investornya, penanam modalnya, dilihat oleh komisarisnya, masyarakat yang beli sahamnya dan lain-lain. Tapi kalau misalnya untuk perusahaan UMKM, mungkin tidak semua itu usaha punya kemampuan untuk membuat laporan keuangan sesuai PSAK. Nah, dia bisa meng-hire akuntan yang bisa melakukan itu, atau ya yang paling tidak dia punya laporan keuangan yang dia bisa lihat, oh begini loh caranya. Jadi dia bisa tahu kondisi keuangan perusahaannya. Jadi itu tadi role of auditors ya, untuk mengaudit ya, karena banyak kesempatan, banyak opportunity untuk terjadi hal-hal yang sebenarnya di luar aturan atau yang tidak diinginkan begitu, yang tidak perusahaan inginkan. Makanya di situ perannya audit untuk cek and recheck apakah memang ini perusahaan keuangannya berjalan dengan lancar, segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Nah, tapi auditor itu, nah ini kita melenceng sedikit, auditor itu sebenarnya dalam perusahaan ada banyak bidangnya. Jadi kayak temanku, dia kerja di bank. Nah, mungkin karena bank ya, jadi dia punya satu divisi audit. Nah, dalam divisi audit ini ada divisi audit yang khusus menangani kredit. Jadi dia mengaudit dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kredit, itu diaudit. Ada juga divisi audit untuk menangani internal perusahaan, ada divisi audit. Jadi ada tugas-tugasnya beda-beda begitu dalam satu tim divisi audit. Jadi banyak hal yang diaudit. Nah, itu dikasih tugas ke orang-orang yang berbeda-beda seperti itu. Nah, kalau ada yang tidak jelas silahkan ditanya nanti ya. Kemudian dalam financial reporting ada juga peran dari board of directors atau dewan direksi. Nah, di sini peran direksi adalah merekrut CEO atau manager, general manager, dan menilai apa strategi bisnis, arah bisnis secara keseluruhan itu bagus atau tidak. Jadi memang keputusan eksekutif itu dilakukan oleh CEO, oleh general manager. Tapi yang merekrut CEO atau general manager itu biasanya board of directors. Saya baru kemarin lagi dengar podcast Business Wars. Wah, itu seru sekali. Nah, jadi saya lagi dengar sekarang Netflix versus Blockbuster, dan kemudian dengan sekarang masuk juga ke HBO. Jadi bagaimana itu dalam strategi bisnis, ya kita bukan cuma bicara tentang yang umum-umum saja, tapi di situ ada ego dan lain-lain. Nah, di sini ketika board of director, dewan direksi itu terlalu, jadi yang kasus Netflix versus Blockbuster. Blockbuster itu adalah perusahaan Amerika yang sewa-sewa DVD dulu. Wah, dia banyak sekali. Dia punya toko di Amerika itu sampai ribuan. Nah, Blockbuster, jadi Dewan Komisarisnya Blockbuster ini sebenarnya sudah punya CEO yang mampu bekerja, tapi dia tidak baku cocok dengan ketua Dewan Komisarisnya. Akhirnya dia mengundurkan diri, CEO-nya, direkrut CEO baru. Nah, tapi ternyata CEO yang baru ini tidak mampu untuk mempertahankan perusahaan. 2 tahun atau 3 tahun setelah dia dipilih, perusahaan akhirnya bangkrut begitu. Jadi, ya itu juga peran dewan direksi. Ketika dia melihat financial reporting, cocok nih. Jadi dari kenapa itu CEO yang lama tidak bagus suka dan tidak bagus cocok, karena dilihat financial reportingnya tidak bagus. Tidak sehat ini orang. Jadi akhirnya dimanipulasi sampai dia mengundurkan diri. Tapi ya begitu, ketika kita dewan direksi tidak hire orang yang tepat, malah bangkrut. Jadi ya begitulah. Tapi financial reporting juga salah satu
role of the board directors itu adalah memeriksa financial reporting karena kan mereka yang tanam saham di situ, mereka yang pegang kasih modal di situ. Jadi harus periksa apakah uang ini dipakai dengan betul atau tidak.